Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya, Uni Google di Palanta Angko Channel. Mohon disupport channel ini agar terus berkembang untuk berbagi info dan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Halo nih Google, boleh minta tolong gak Uni? Ada apa Khairul? Apa yang bisa Uni bantu? Uni, bisa nggak diceritakan kembali kisah Pak Bongak yang memberi hadiah untuk istrinya waktu ulang tahun istrinya dulu? Iya, Uni ingat. Sebentar ya. Oke, tarik Uni. Semongko. Oke, sebelum dilanjut, silakan di-subscribe dulu dan ditekan tombol loncengnya. Terima kasih. Kisah Pak Bongak dan istrinya. Pak Bongak dan istrinya telah menikah hampir 30 tahun dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. Cucu dari anak pertama bernama Emer. Keluarga Pak Bongak hidup sederhana saja, tidak pernah mengecapi kekayaan. Sepanjang perkawinan mereka, setiap kali makan sekeluarga, Pak Bongak merasa heran melihat istrinya. Karena istrinya hanya akan mengambil kepala ikan, dan tidak memakan dagingnya. Lauk yang lain tidak dijamahnya. Istrinya dengan alasan dia lebih selesa makan kepala ikan saja. Pak Bongak pikir, kepala ikan itulah makanan kegemaran istrinya. Ulang tahun istri Pak Bongak bakal menjelang beberapa hari lagi. Memikirkan si istri bakal menyambut ulang tahun, Pak Bongak ingin sekali memberikan hadiah istimewa yang sesuai untuk dihadiahkan kepada istrinya. Bayangkan, semenjak bergelar suami, Pak Bongak belum pernah memberi hadiah kepada istrinya. Pada hari ulang tahun istrinya, alangkah terkejutnya istri Pak Bongak apabila menerima kado dari suaminya. Istri Pak Bongak membuka kado itu dengan berhati-hati sekali. Berdebar-debar perasaan Pak Bongak melihat istrinya membuka kado. Pak Bongak hanya tersenyum, tidak sabar melihat reaksi istrinya. Dalam hatinya sejuta kegembiraan. Sudah pasti istrinya akan melompat keriangan bila kado dibuka nanti. Setelah kado dibuka, istri Pak Bongak mendiamkan diri. Betapa kaget istrinya. Di dalam kado yang dibungkus rapi itu ternyata isinya hanya kepala ikan. Istri Pak Bongak tidak mampu membendung sebab di dadanya istrinya menangis terisak-isak sambil memperhatikan kepala ikan. Pak Bongak heran, tidak terlintas di pikirannya sebelum ini, dan tidak pula menyangka senyuman dan kegembiraan yang diharap dari istri tercinta bertukar dengan tangisan. Pak Bongak bertanya kepada istrinya, "Kenapa sayang menangis? Tidak gembirakah sayang dengan hadiah ini? Bukankah sayang peminat kepala ikan? Setiap kali kita makan dengan anak-anak, sayang akan makan kepala ikan saja." Istri Pak Bongak dengan pandangan sayu melihat wajah suaminya. Lalu dengan perlahan istrinya menjawab, "Abang Bongakku sayang, aku makan kepala ikan karena aku ingin abang dan anak-anak makan sedap. Dan aku berharap agar anak-anak kita mendapat lauk yang cukup. Bagi aku cukuplah melihat abang dan anak-anak kenyang, asalkan abang dan anak-anak kita makan sedap, biarlah aku makan kepala ikan saja." Bukan bermakna, kepala ikan ini lauk kegemaran aku bang. Alangkah terperanjatnya Pak Bongak mendengar pengakuan istrinya. Lalu Pak Bongak memeluk istrinya dan minta maaf dengan penuh penyesalan. Dia sadar dirinya kurang prihatin akan istrinya. Cerita ini sederhana saja,
tapi mempunyai makna yang tersirat. Istri selalunya akan berkorban lebih untuk anak-anak dan suami. Kadang-kadang, kehendak sendiri diketepikan untuk memuaskan hati orang tersayang. Itu saja Khairul. Ya, ya Uni, terima kasih banyak Uni. Ya, sama-sama.